But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadila Pratiwi dengan NIM 1121083000071 dari kelompok 5 kelas 6C PGMI. Jadi di sini saya mau melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan pada LKM 1. Nah, sekarang saya mau menjelaskan pada LKM 1 kegiatan 4, yaitu makhluk hidup melakukan adaptasi pada tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya, karena dengan beradaptasilah makhluk hidup dapat memperoleh makanan, kemudian juga terhindar dari pemangsa dan menjaga keadaan tubuh agar tetap normal. Adaptasi ini dapat dibedakan menjadi 4 macam. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi anatomi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi perilaku. Berbeda dengan hewan yang biasa berpindah-pindah tempat gitu ya. Nah, tumbuhan ini tidak bisa berpindah tempat sehingga harus beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara-cara yang ada. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada makhluk hidup melakukan adaptasi pada tumbuhan ini. Nah, di sini itu kita menggunakan 3 tanaman. Yang pertama ada tanaman air, kita pakai contoh eceng gondok. Kemudian ada tanaman gurun ya, kita pakai kaktus atau buah naga gitu ya. Biasanya pakai buah naga ya. Dan selanjutnya tumbuhan sekitar rumah itu pakai singkong. Nah, kemudian alatnya itu pakai pisau atau cutter atau gunting boleh, dan kantung plastik bening. Cara kerjanya, amati bentuk tumbuhan yang masih lengkap bagian-bagiannya, amati akar, kemudian batang, daun gitu ya. Seterusnya lanjutkan pengamatan ke batang tanaman. Kita perlu memotong melintang horizontal ya batang tanaman air tersebut dan lihat strukturnya. Lanjutkan ke pengamatan bagian lain tumbuhan, kemudian foto dan amatilah ya. Yang pertama kita pakai tanaman air, tanaman eceng gondok. Oke, selamat menyaksikan. Tanaman yang pertama yaitu eceng gondok. Gambar ini merupakan akar eceng gondok. Kalau yang ini batang eceng gondok. Kalau yang ini batang eceng gondok ketika sudah dipotong melintang horizontal. Kalau yang ini daun eceng gondoknya. Hasil pengamatan pada tumbuhan air atau eceng gondok ini, yang pertama itu terlihat pada akar eceng gondok ini sangat berbeda, karena emang aslinya itu eceng gondok itu merupakan tanaman air, berbeda dengan tanaman tanah. Jika terkena air ya tanaman itu akan mati, berbeda dengan ini ya. Nah, kemudian sedangkan batang eceng gondok itu sendiri berwarna hijau. Di bagian bawahnya itu ada kayak warna hitam-hitamnya gitu, dan juga ada merah-merahnya sedikit, terlihat juga lumayan mengkilap gitu ya. Nah, pada batang yang sudah dipotong secara melintang atau horizontal ini, kita akan terlihat seperti cincin-cincin yang membentuk struktur berlapis. Hal itu disebabkan karena struktur dalam batang ini tersusun dari berbagai lapisan serat yang berbeda. Padahal itu lendir gitu ya. Ada lendirnya. Jadi tanaman eceng gondok ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tanaman yang lainnya apabila batangnya itu dipotong gitu ya. Kemudian apapun bentuknya ya, dipotongnya baik vertikal maupun horizontal, itu akan mengeluarkan lendir yang bikin lengket gitu. Nah, berdasarkan tumbuhan pada foto, tampah daun eceng gondok itu berwarna hijau, ada juga bintik-bintik warna hitam. Kita masuk ke tanaman kedua yaitu tanaman gurun. Kita menggunakan buah naga. Di situ ada akar buah naga. Selanjutnya di sini ada batang buah naga, dan ini merupakan batang buah naga yang dipotong melintang secara horizontal. Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan gurun atau buah naga yang kita pakai itu, terlihat akar buah naga itu kering ya, dan juga batangnya itu seperti tumbuhan lama yang hampir mati. Namun pada aslinya itu ya, pada hakikatnya itu si buah naga itu masih berkembang. Tampak juga pada batang daging yang dikelupas itu sehingga sudah berubah warna menjadi krim ya, kayak digigit hewan gitu ya. Nah, kemudian ketika dipotong horizontal si batangnya ini, daging dari batang buahnya ini tuh kelihatan kayak kayak segar gitu, tidak seperti tumbuhan yang hampir mati. Ada juga bintik-bintik putih di bagian kanannya. Kita masuk ke tanaman yang ketiga yang ada di sekitar rumah. Kita menggunakan tanaman singkong. Di sini ada batang singkong, sedangkan yang ini batang singkong setelah dipotong horizontal.
And itu ada daun singkong yang masih seger banget teman-teman. Nah, sedangkan hasil pengamatan singkong yang ada di sekitar rumah bahwa akar singkong itu sudah menyatu dengan tanah. Hal itu berarti bahwa tumbuhan singkong itu udah lama banget ditanamnya sehingga menghasilkan buah singkong yang gede-gede banget, yang besar-besar banget gitu. Nah, dan juga banyak gitu. Nah, buah singkongnya itu juga gendut-gendut, besar-besar. Nah, jika dimakan ya, ketika udah diolah gitu menjadi makanan, kayaknya tuh rasanya udah gak manis lagi gitu. Berbeda dengan singkong yang berukuran kecil. Nah, ketika buah singkong dipotong secara horizontal, terlihat ada bagian-bagian yang kosong, kayak kopong gitu ya. Dalam dagingnya berwarna putih tulang. Sedangkan daun singkong itu ada yang difoto itu merupakan tumbuhan baru pada tanaman singkong ini. Tampak segar sekali. Oke, baiklah teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke video berikutnya.